jarak garis ke garis, misalnya ini garis G dan garis H, maka jarak garisnya diwakili oleh garis yang kuning ini, PQ. Manakah yang diambil garisnya? Adalah garis yang tegak lurus kepada kedua garis tersebut. Jadi jangan mengambil sembarang garis asal saja. Sini misalnya. Apakah ini tegak lurus? Begitu ya. Dalam gambar dua dimensi. Jadi ini maksudnya adalah dipilih garis yang tegak lurus kepada kedua garis tersebut. Bisa saja tegak lurus ke garis G, tetapi H tidak. Gitu. Atau sebaliknya, ke H tegak lurus, tapi ke G tidak. Jadi pasti ada salah satu garis yang tegak lurus kepada garis G dan H. Dan yang ada jaraknya itu, dua garis adalah harus garis yang sejajar dan bersilangan. Jadi dua syarat ya. Jarak garis ke garis jika garisnya itu sejajar dalam satu bidang. Nah, begitu. Berarti ini adalah jaraknya. Nah, ini jaraknya. Sejajar dalam satu bidang. Dan yang kedua, apabila bersilangan. Satu ke sana, satu ke sana. Tapi ini tidak dalam satu bidang, tidak berpotongan. Maka ini pasti ada satu garis yang tegak lurus kedua-duanya. Nah, misalnya begitu. Tegak lurus ke ini, tegak lurus ke sana. Begitu ya. Yang pasti tidak ada jaraknya itu apabila garis tersebut berpotongan, berarti dalam satu bidang. Seperti ini, kalau ini adalah maksudnya bersilangan. Contoh G dan H adalah bersilangan. Jadi kalau di ilustrasikan, nah, berpotongan, bersilangan, gitu ya. Bersilangan ini tidak berpotongan. Kalau sejajar dalam satu bidang, ya. Itu syarat agar ada jarak dua garis, yaitu harus yang pertama sejajar, yang kedua atau bersilangan. Sementara yang pasti tidak sejajar, tidak ada jaraknya adalah apabila garis tersebut berpotongan, pasti dalam satu bidang. Contoh, tentukanlah jarak AB ke HG. AB ke HG dan ini. Oke, berarti ini AB, garis AB HG. Maka jaraknya itu adalah AH, pasti ini jaraknya. AB, yang A bagian A ya. AB dan HG. Maka jaraknya AH ya. Ini sejajar AB dan AG. Jaraknya AH, atau mau juga BG boleh. BG. Jadi mau BG boleh, jarak yang A ya, AB ke HG. Mau AH juga boleh. Sekarang bagian B, ambil warna kuning. AD ke HF. AD ke HF. Nah, ini bersilangan. AD HF bersilangan. Manakah yang tegak lurusnya? Adalah HD. Nah, ini HD jaraknya ini. Pak ulangi di sini. AD, tidak ada. AD HF. Oh maaf, ini HF nih. Bersilangan.
bukan HF. Maka jaraknya adalah HD. Nah, jadi yang ini HD, yang B. Kalau tadi HGAH jaraknya ya. Sekarang yang bagian C, garis BD ke EG. Garis BD ke EG. Warna merah. BD. BD yang ini ke EG. EG. Wah, ini juga bersilangan. BD, EG. Nah, berarti jaraknya ini tidak nyambung. Kalau sini ya EA, A tidak pada garis BD. GC tidak pada garis BD juga. Nah, maka tengah-tengah aja. Tuh, berarti ini jaraknya ya. Nah, itu jarak BD ke G. Ya, sekarang kita hitung saja penyelesaian. Bagian A. AB ke HG tadi AH ini. AH. Ini 4 karena kubus ya. Oh, ini cuma diagonal bidang saja ya, diagonal sisi. Nah, maka tentu kalau mau menghitung ini 4 akar 2 langsung ya. Jadi akar 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, 4 kuadratnya keluar jadi 4 akar 2. Ini kan 16 32. 32 itu sama saja dengan 16 kali 2. 16-nya keluar jadi 4 akar 2. Ya. Sekarang bagian B. B adalah AD ke HF. AD HF ini bersilangan. Maka jaraknya DH. Nah, ini mah gak perlu dihitung. DH 4 cm. Karena DH tegak lurus AD, DH juga tegak lurus HF. Ya, jadi harus yang kedua-duanya tegak lurus. Ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang ketiga. Jarak BD ke EG. BD ini ke EG bersilangan. Tadi ini jaraknya yang kuning ini PQ. Nah, ini kan PQ sama dengan GC, sama dengan EA 4 cm. Ya, jadi sebetulnya tinggal pandai-pandai saja kalian untuk memilih mana garis yang mewakili jarak 2 garis. Ya, jarak 2 garis. Baiklah, sekaligus saja untuk hari ini materi yang kedua yaitu jarak garis ke bidang. Nah, jarak garis ke bidang ini adalah diwakili oleh sebuah garis yang tegak lurus ke garis dan tegak lurus juga ke bidang. Dulu sudah dijelaskan bahwa suatu garis itu tegak lurus ke bidang jika garis tersebut punya 2 garis yang tegak lurus. Tebal. Jadi misalnya garis ini yang biru ini tegak lurus kepada yang ini dan juga tegak lurus satu lagi minimal 2. Terus tidak ada pakai warna hitam saja. Nah, ini juga tegak lurus, jadi harus ada 2 garis titik-titik biru tegak lurus ke bidang merah jika ada 2 garis pada bidang merah yang tegak lurus.
yaitu yang kuning dan yang ini apa warnanya ya? Coklat tua. Iya. Sementara kalau garis biru ini tegak lurus ke hitam cukup ya. Satu tegak lurus saja. Ya, itulah syarat agar suatu garis tegak lurus bidang. Jadi ada suatu garis yang tegak lurus bidang G, tegak lurus garis G, dan ada dua garis yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Sebagai contoh, nah, berapakah jarak garis AE? AE ke garis BDHF. AE ini jaraknya AE ke BDHF. Berarti jaraknya adalah ini AP atau AE. Nah, ke tengah-tengah. Boleh yang mana saja. Mau di sini juga boleh. Ini jaraknya. Karena kebetulan ini sejajar antara AE dan bidang BDHF sejajar. Jadi sepanjang garis ini, nah, ini semua jaraknya. Tapi kalau di tengah-tengah ya ngitungnya bagaimana? Kita lihat yang bawah aja yang sudah ada ukurannya. Oh, AP itu setengah AC. Nah, bisa langsung. Nah, AP setengah AC. AP setengah AC, sementara AC itu diagonal bidang 8 akar 2 langsung aja ya. Maka setengah 8 akar 2 adalah 4 akar 2. Nah, itulah contoh jarak garis ke bidang. Ya, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Jadi dua hal yang sudah dibahas, yaitu jarak garis ke garis dan jarak garis ke bidang. Ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.